Mari kita lihat metode keseimbangan titik simpul, menggunakan rangka atap Fing yang telah kita lihat sebelumnya. Metode ini sangat sederhana. Pertama, kamu menggambar diagram benda bebas, menunjukkan semua beban eksternal yang bekerja pada rangka, dan kamu menggunakan 3 persamaan kesetimbangan untuk menghitung gaya reaksi. Kemudian, kamu menggambar diagram benda bebas untuk setiap titik simpul, dan menyelesaikannya satu persatu untuk menghitung gaya-gaya yang tidak diketahui yang bekerja pada setiap titik simpul. Kamu menyelesaikan gaya-gaya yang tidak diketahui dengan menggunakan persamaan kesetimbangan. Karena semua sambungan adalah sambungan pin, tidak ada momen, sehingga kamu hanya perlu mempertimbangkan kesetimbangan gaya horizontal dan vertikal. Ingatlah bahwa kita menghitung gaya yang bekerja pada setiap titik simpul, bukan gaya dalam batang. Jika suatu batang dalam keadaan tarik, gaya internal akan bekerja untuk memperpanjang batang tersebut. Untuk setiap aksi, ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, yang berarti bahwa batang dalam tarik akan memberikan gaya pada titik simpul yang bekerja menjauhi titik simpul. Untuk batang dalam tekan, gaya akan bekerja menuju titik simpul. Mari kita mengerjakan contoh untuk rangka yang sedikit lebih sederhana. Pertama, mari kita menggambar diagram benda bebas dan menentukan gaya reaksi menggunakan 3 persamaan kesetimbangan kita. Dengan mengambil kesetimbangan gaya horizontal pada titik simpul A harus sama dengan 0, karena itu adalah satu-satunya gaya dalam arah horizontal. Dengan mengambil kesetimbangan gaya vertikal, gaya reaksi pada titik simpul A dan E harus berjumlah 20 kN. Kedua titik simpul terletak pada jarak yang sama dari titik simpul C. Jadi, dengan mengambil kesetimbangan momen yang bekerja pada titik simpul C, kita dapat menghitung bahwa keduanya sama dengan 10 kN. Sekarang, mari kita tentukan gaya yang bekerja pada setiap titik simpul. Karena kita belum tahu batang mana yang dalam tarik dan mana yang dalam tekan, yang paling mudah adalah dengan mengasumsikan bahwa semua batang dalam keadaan tarik, dan kita akan menggambar gaya internal menjauhi setiap titik simpul. Jika kita mendapatkan nilai negatif untuk gaya-gaya ini, itu berarti kita salah tebak, dan batang tersebut sebenarnya dalam keadaan tekan. Sekarang kita dapat mengerjakan setiap titik simpul, dimulai dari titik simpul A. Menganalisis rangka batang melibatkan banyak pemecahan gaya ke sudut yang berbeda. Jadi, jika kamu ingin mahir dalam hal ini, kamu perlu mengingat trigonometri kamu. Berikut sedikit pengingat untuk kamu. Kembali ke titik simpul kita. Yang harus kita lakukan adalah menerapkan persamaan kesetimbangan untuk menentukan gaya yang tidak diketahui pada titik simpul A. Dengan mengambil kesetimbangan gaya vertikal, gaya reaksi 10 kN harus menyeimbangkan komponen vertikal dari gaya FAB, sehingga kita dapat menghitung FAB sebagai negatif 10 dibagi dengan sinus sudut 60 derajat. Dengan mengambil kesetimbangan gaya horizontal, kita mendapatkan bahwa gaya FAC harus menyeimbangkan komponen horizontal dari gaya FAB, sehingga sama dengan 5,8 kN. Itulah semua gaya yang bekerja pada titik simpul A yang telah dihitung. Gaya dalam setiap batang adalah konstan, sehingga kita sekarang juga mengetahui gaya yang bekerja pada titik simpul di ujung-ujung kedua batang ini. Kita dapat mengulangi proses untuk titik simpul B. Kita dapat mulai dengan mempertimbangkan kesetimbangan gaya vertikal, yang memungkinkan kita untuk menghitung gaya FBC. Dan kemudian kita dapat mempertimbangkan kesetimbangan gaya horizontal untuk menghitung FBD. Kemudian kita perlu mengerjakan semua titik simpul yang tersisa, tetapi kita dapat menghemat waktu dengan memperhatikan bahwa rangka dan beban yang diterapkan memiliki sumbu simetri, sehingga gaya pada sisi lain rangka harus identik. Itu memberi kita semua gaya pada titik simpul. Kita dapat menunjukkan batang mana yang dalam tarik dan mana yang dalam tekan, seperti ini. Satu hal yang akan kamu perhatikan saat menganalisis rangka batang adalah beberapa batang tidak membawa beban sama sekali. Kita menyebutnya batang nol gaya. Ada dua konfigurasi utama di mana kita memiliki batang nol gaya. Yang pertama adalah ketika kita memiliki 3 batang yang terhubung pada satu titik simpul, dan 2 dari batang tersebut sejajar. Di sini, hanya satu batang yang memiliki komponen dalam arah vertikal, sehingga untuk menjaga kesetimbangan gaya pada titik simpul dalam arah vertikal, gaya pada batang ini harus 0.
Konfigurasi kedua adalah ketika kita hanya memiliki dua batang yang terhubung pada satu titik simpul, dan batang-batang tersebut tidak sejajar. Hanya satu batang yang memiliki komponen dalam arah vertikal, sehingga keduanya harus menjadi batang nol gaya. Hal ini terlepas dari bagaimana orientasi batang, karena kita dapat memutar orientasi sistem koordinat yang kita gunakan untuk menerapkan persamaan kesetimbangan. Kedua konfigurasi ini hanya berisi batang nol gaya jika tidak ada beban eksternal yang bekerja pada titik simpul. Jika kita memiliki beban eksternal, akan ada komponen dalam arah vertikal, sehingga ini tidak akan menjadi batang nol gaya. Mari kita lihat contohnya. Pada titik simpul ini, kita memiliki dua batang yang terhubung. Batang-batang tersebut tidak segaris, dan tidak ada beban eksternal, sehingga mereka harus menjadi batang nol gaya. Dan pada titik simpul ini, kita memiliki tiga batang, di mana dua di antaranya sejajar. Batang vertikal harus menjadi batang nol gaya. Kita dapat menghapus batang-batang ini, sehingga memiliki titik awal yang lebih mudah untuk menyelesaikan rangka batang. Kamu akan melihat bahwa kita belum menghapus dua batang pada titik simpul ini. Itu karena ada beban eksternal yang bekerja di sini, sehingga ini tidak bisa menjadi batang nol gaya. Kamu mungkin bertanya-tanya mengapa ada yang repot-repot memasukkan batang nol gaya dalam rangka batang jika mereka tidak membawa beban. Mereka jelas bukan tidak berguna. Mereka biasanya dimasukkan untuk memberikan stabilitas. Misalnya, untuk mencegah lengkung pada batang panjang yang mengalami tekan. Atau mereka dapat digunakan untuk memastikan bahwa beban tak terduga tidak menyebabkan struktur gagal.